Di sebuah restoran kecil bernama Restoran Matahari, hiduplah seekor tikus kecil abu-abu bernama Piko. Piko bukan tikus nakal. Ia tidak pernah merusak makanan di dapur atau mengganggu manusia. Ia hanya ingin bertahan hidup, tinggal diam-diam di balik rak kayu yang hangat. Lubang kecil itulah rumah nyaman yang ia buat dari tisu bekas dan serpihan kain yang ia kumpulkan diam-diam. Setiap malam, ketika lampu restoran padam dan kursi mulai ditumpuk di atas meja, Piko mengintip dari lubangnya. Ia selalu menunggu sampai suara terakhir manusia menghilang. Baru setelah itu, ia keluar perlahan, mengendus-endus lantai, mencari remah makanan yang tertinggal. Remah roti, sisa kentang goreng, sebutir jagung kecil baginya, semua itu adalah harta berharga. Namun tak selalu malam berjalan mudah. Kadang pekerja restoran membersihkan terlalu teliti, sehingga tidak ada makanan tersisa. Pada malam-malam seperti itu, perut Piko berbunyi keras dan ia hanya bisa kembali ke lubangnya dengan tubuh lemas. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Restoran sepi, hampir tak ada pembeli, dan Piko tahu ia mungkin tidak akan menemukan makanan. Tapi rasa laparnya memaksa ia keluar lebih awal dari biasanya saat koki masih merapikan meja. Dengan hati berdebar, Piko merayap perlahan di bawah kursi. Ia tahu jika koki melihatnya, ia pasti akan dikejar. Namun nasib berkata lain. Saat koki meletakkan piring di meja, sepotong roti besar jatuh ke lantai. Piko menatap roti itu, matanya berbinar penuh harapan. Ia hendak meraihnya. Tetapi koki tiba-tiba berbalik. Piko membeku. Nafasnya tertahan. Ia yakin hidupnya berakhir. Namun koki itu hanya menatapnya sebentar. Tidak ada teriakan. Tidak ada sapu yang diayunkan. Hanya suara helaan napas. Aku tahu kau kelaparan. Gumam koki itu pelan. Ambil saja. Asal jangan bikin kekacauan. Piko terkejut. Dalam dunia tikus, manusia biasanya adalah ancaman. Tapi malam itu, ia melihat kebaikan. Perlahan, ia menyeret roti itu menuju lubangnya. Di dalam rumah kecilnya yang hangat, ia memakan roti itu dengan rasa syukur yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak malam itu, terjadi sesuatu yang istimewa. Setiap kali restoran tutup, koki itu akan membiarkan sedikit remah roti di sudut lantai. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat Piko bertahan hidup tanpa harus mengambil risiko. Piko tidak pernah mengganggu dapur, tidak pernah mengunyah kabel, dan tidak pernah mencuri makanan dari meja. Ia hanya datang mengambil remah yang memang sengaja dibiarkan untuknya. Hubungan diam-diam itu terus berlangsung, malam demi malam. Di balik rak kayu, Piko sering duduk sambil memandangi dapur gelap dan berkata dalam hati, "Terima kasih, manusia baik." Dan begitulah, seekor tikus kecil dan seorang koki membangun persahabatan yang tak biasa tanpa kata. Tanpa sentuhan, hanya saling memahami bahwa semua makhluk, sekecil apapun, juga ingin hidup dengan damai.